Dua orang yang akan menceritakan kepada kita beberapa hal menarik terkait riset mereka mengenai keberagamaan. Nah, jadi adalah relasi tentang antar berbagai kelompok agama ya. Ada yang antar berbagai kelompok agama yang berbeda-beda, ada juga nanti relasi mengenai sebenarnya ini secara kelompok besar ini masih di dalam satu kelompok agama yang sama, tapi mereka memiliki perbedaan ini ya, identitas lah ya. Nanti kita akan mendengarkan bagaimana dua teman kita ini bercerita mengenai riset yang sudah mereka lakukan dan juga sudah dipertanggungjawabkan ya di depan di depan para penguji, sudah diakui ya udah lulus gitu kan, berarti sudah cukup, pertanggungjawaban ilmiahnya sudah cukup. Dan yang kali ini sesuai dengan temanya, ini kan angkringan CICP ya, angkringan, obrolan-obrolan di angkringan biasanya adalah obrolan-obrolan yang kita bisa bilang cukup santai, cukup nggak terlalu formal gitu, dan kita akan ngobrol-ngobrol sebagai sesama. Mungkin yang di sini mungkin tertarik entah dengan temanya atau mungkin dengan pembicaranya barangkali ya. Yang pasti nanti saya di sini tugasnya adalah menemani dua orang ini untuk bercerita gitu. Oke, nggak usah berpanjang lebar. Saya sebenarnya agak agak bingung memilih siapa yang sebaiknya didahulukan di antara dua teman ini. Eh, tapi karena saya ingin memulai dengan ini ya, jadi mengakhiri dengan agak optimis, saya ingin memulai dari Lulu dulu. karena karena riset Lulu ini adalah terkait bagaimana fanatisme terhadap kelompok gitu ya akan mempengaruhi kemudian prasangka kita terhadap kelompok yang lain gitu. Jadi setelah nanti Lulu bercerita sekitar mungkin 15 sampai 20 menit cukup, atau ya nanti gampang lah ya, kalau kurang ditambah-tambah dikit nggak apa-apa. Iya. Nanti setelah itu mungkin langsung ke Ika aku rasa ya, dan habis itu kita buka Q&A, kita buka tanya jawab gitu biar bisa saling mengisi antara hasil penelitian Lulu dan kemudian hasil penelitian Ika. Oke, langsung saja saya serahkan waktu kepada Lulu untuk menceritakan hasil penelitiannya. Silakan Lulu. Baik, terima kasih Mbak Rika atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Syahrul Kamal. Teman-teman bisa panggil saya dengan sebutan Syahrul gitu ya. Baik, sebelum saya memulai pemaparan materi, izinkan saya untuk share screen, bukan share screen ya, share PPT terlebih dahulu. Bentar. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah aman. Ya. Baik, teman-teman. Di sini sudah terlihat ya? Cek. Oke. Bentar, ini tidak kesulitan. Ya. Teman-teman yang berbahagia dan yang saya hormati, baik itu dari kalangan akademisi di sini mungkin, atau praktisi, atau mungkin di sini ada masyarakat umum. Pada kesempatan hari ini saya diberikan kesempatan untuk memaparkan hasil penelitian yang beberapa waktu lalu saya lakukan dengan tajuk yang telah saya modifikasi sebenarnya di sini, yaitu keberagamaan, ancaman simbolik, jembatan fanatisme menuju prasangka. Sebelumnya tentu teman-teman sudah membaca mungkin iklan dari workshop ini,
dan mendapati ada pertanyaan menarik, yaitu keberagamaan itu anugerah atau ancaman. Maka saya ingin mengajak teman-teman merefleksikan pertanyaan ini. Namun, sebelum menyimpulkan jawaban dari pertanyaan ini, tentu workshop ini akan mengajak kita untuk menjawab berdasarkan data yang kami temukan di lapangan, baik itu data dari saya, peneliti kuantitatif, atau data dari Mbak Ika nanti sebagai peneliti kualitatif. Maka saya berharap teman-teman bisa menyimpulkan jawaban berdasarkan paparan yang kami bagikan kepada teman-teman. Karena ini adalah bagian saya gitu ya, karena ini adalah pemaparan dari perspektif saya, maka saya ingin membagikan apa saja yang membuat pertanyaan di atas muncul. Sebagai bridging awal gitu ya, saya adalah peneliti kuantitatif dalam tema ini, keberagamaan. Jadi saya di sini memandang fenomena keberagaman ini menggunakan paradigma yang lebih positivistik gitu ya. Artinya saya menganggap bahwa realitas keberagamaan sebagai sesuatu yang objektif dan dapat diukur. Maka saya di sini berusaha untuk tetap netral dan tidak mempengaruhi atau tidak dipengaruhi oleh subjek penelitian saya. Maka objektivitas dan keterpisahan antara peneliti dan objek penelitian itu berusaha saya kedepankan karena memang saya adalah peneliti kuantitatif di sini dalam tema ini dan menggunakan paradigma yang lebih positivistik gitu. Kembali ke pertanyaan tadi, lalu kenapa sebenarnya pertanyaan ini muncul? Yang pertama adalah saya memahami dan tentu mungkin kita semua juga memahami dan mengetahui bahwa pemeluk agama mayoritas di Indonesia adalah Muslim. Sampai sini kita dulu sudah memahami demografi keberagamaan di Indonesia. Dari konteks ini, kita juga mengetahui bahwa hubungan antar agama di Indonesia dapat dikatakan cukup baik ya. Walaupun masih ada mungkin riak-riak kecil, namun secara umum Indonesia berdasarkan jumlah agama yang diakui dan eksis di Indonesia dapat kita simpulkan atau dapat kita katakan kita berada pada posisi damai-damai saja gitu. Kemudian yang kedua, bila kita menelusuri secara lebih dalam, ternyata dalam satu agama, ini saya fokuskan ke Muslim misalnya, itu terbagi juga ke dalam beberapa subkelompok. Sangat banyak subkelompok dan mungkin teman-teman di sini ada yang mengetahui bahwa terdapat dua kelompok besar mainstream yang berkembang di Indonesia yang merepresentasikan kelompok tradisional dan kelompok modern gitu. Lalu dengan penelusuran lebih dalam muncullah pemahaman dari tinjauan yang saya lakukan dalam literatur bahwa ternyata setelah meneropong menggunakan kacamata psikologi sosial gitu ya, saya menemukan adanya prasangka gitu. Adanya eksistensi prasangka. Utamanya prasangka antar subkelompok yang tadi seperti yang kedua tadi, adanya heterogenitas subkelompok agama yang menyebabkan adanya prasangka yang eksis antar subkelompok agama tersebut. Nanti akan saya jelaskan secara lebih rinci tentu eksistensi prasangka ini. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwasanya Islam di Indonesia sebagai agama mayoritas sangat banyak memiliki subkelompok yang secara ritus, yang secara ritual, yang secara tradisi memiliki perbedaan-perbedaan ritual gitu. Namun yang menarik dari perbedaan ini, saya menemukan terdapat golongan yang menjadi sorotan gitu, yang menjadi trending topik pada saat saya melakukan penelitian ini, yaitu salah satu subkelompok disebut sebagai golongan Puritan itu menyebar secara ekstensif dan menjadi sorotan gitu. Dan ternyata dalam sejarahnya golongan Puritan ini menyebar secara ekstensif pasca terjadinya reformasi 1998. Nah, golongan Puritan ini merupakan golongan yang membawa misi pemurnian ajaran Islam atau sering disebut sebagai Islam Puritan tadi, Islam purifikasi gitu, yang memurnikan Islam, yaitu misi yang dibawa adalah kembali menegakkan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah gitu. Serta mereka berusaha untuk menghentikan apa yang mereka yakini sebagai perilaku menyimpang, seperti perilaku syirik, perilaku khurafat, perilaku bid'ah,
yang mungkin teman-teman pernah mendengar narasi kembali kepada Al-Quran dan Sunnah gitu ya. Memang narasi ini kalau kita pandang secara tekstual gitu ya, itu adalah narasi yang baik, mungkin narasi yang bagus. Tapi ternyata pada praktiknya narasi ini banyak mendapatkan kritik dari golongan non-Puritan gitu. Sehingga misi Puritanisme yang dibawa oleh salah satu kelompok Puritan ini secara literatur berpotensi untuk memunculkan prasangka sosial antar golongan. Karena secara realitas masyarakat di bawah gitu, mayoritas masyarakat Muslim Indonesia masih menjalankan ritual keagamaan mereka sesuai dengan eksistensi kultur kenusantaraan. Nah, bisa kita perhatikan di gambar ini adalah contoh-contoh daripada ritus-ritus keagamaan yang ada dan eksis di tengah masyarakat. Seperti kenduri, tahlilan, maulidan, itu adalah ritus yang wajar kita temukan di tengah masyarakat Indonesia, yang mana ini ditolak oleh golongan Puritan ini. Nah, sebagaimana telah saya singgung sebelumnya bahwa konsekuensi dari adanya perbedaan kelompok dan perbedaan yang mencolok pada nilai yang diyakini adalah timbulnya prasangka. Nah, prasangka ini merupakan konsekuensi dari adanya perbedaan aksis Puritan dan aksis kultur atau aksis tradisional. Yang ini disebabkan kalau kita berdasar pada teori psikologi sosial, yaitu adanya kategorisasi sosial dari kedua kelompok tersebut. Lalu apakah yang menyebabkan prasangka sosial tersebut? Yaitu tadi kategori sosial yang di sini akan memprovokasi respons terhadap interaksi kedua kelompok ini secara agresif gitu. Jadi kategorisasi bahwasanya saya mengkategorisasikan diri saya sebagai orang yang menjalankan ritus keagamaan berdasarkan tekstual, dan ada yang menjalankan ritus keagamaan secara kultural gitu, sehingga memainkan peran dalam memunculkan prasangka. Bagaimana saya mengatakan ada eksistensi prasangka antar kelompok? Nah, di gambar ini adalah bukti daripada eksisnya prasangka antar kelompok. Adanya persekusi, kemudian adanya penolakan dan pembubaran pengajian yang diterima oleh kelompok Puritan kerap kali kita temukan di berbagai wilayah di Indonesia. Nah, salah satunya adalah di tempat saya di Pulau Lombok, itu pernah terjadi malah pengrusakan tempat ibadah dan pengrusakan pondok pesantren golongan Puritan oleh kelompok tradisional gitu. Nah, dalam banyak literatur ternyata ancaman merupakan variabel yang berhubungan dengan prasangka dan merupakan prediktor yang sangat banyak digunakan untuk memprediksi prasangka. Nah, ancaman simbolik yang dalam penelitian saya ini adalah ancaman simbolik, bukan ancaman realistik, itu memprediksi secara khusus ancaman prasangka dalam banyak literatur gitu. Nah, variabel ancaman yang dapat dikatakan sebagai respons dari fanatisme juga sebenarnya ada atau eksis di tengah kelompok beragama di Indonesia, utamanya pada kelompok yang memegang teguh tradisi tradisional gitu, tradisi Nusantara. Nah, persepsi terancam pada kelompok mayoritas ini banyak tertuju pada salah satu kelompok Puritan. Keberadaan kelompok baru seperti salah satu kelompok Puritan ini, menurut mayoritas masyarakat yang masih memegang ritus-ritus tradisional, dianggap melakukan upaya dekulturisasi. Dekulturisasi itu adalah upaya yang digencarkan melalui dakwah dengan mengharamkan ritus-ritus golongan tradisional, seperti misalnya mengharamkan ziarah kubur, kemudian perayaan kelahiran Nabi itu diharamkan, kemudian kenduri, dan tradisi keagamaan ala Nusantara lainnya mereka mengharamkan. Sehingga hal inilah yang meningkatkan ancaman gitu, persepsi terancam secara simbolik dalam mayoritas pemeluk agama Muslim yang memegang kultur Nusantara begitu. Nah, selain itu, berdasarkan literatur, salah satu variabel yang memiliki keterkaitan dengan prasangka selain ancaman
ternyata ada, yaitu fanatisme. Di sini fanatisme merupakan variabel yang sangat berkaitan dengan ancaman menurut beberapa literatur, misalnya seperti Titian gitu ya, kalau teman-teman membaca literatur tentang fanatisme. Kemudian ternyata di tengah masyarakat Indonesia, di tengah masyarakat beragama di Indonesia, fanatisme eksis dan berkembang karena inilah yang menyebabkan organisasi-organisasi keagamaan tetap eksis, fanatisme ini. Nah, kalau kita membaca dari mana asalnya fundamentalisme misalnya, yang merupakan prediktor daripada agresivitas, itu ternyata fundamentalisme itu sangat dekat dengan fanatisme. Karena memang fanatisme dulu yang muncul, kemudian dikembangkan lagi istilahnya ke fundamentalisme. Dan fundamentalisme baik dengan prasangka maupun dengan agresivitas itu sangat dekat karena saling berhubungan gitu. Kalau kita berdasarkan literatur yang berkembang. Selain itu, saya juga mendapatkan bahwasanya salah satu penelitian eksperimental yang dilakukan oleh kalau nggak salah Denny Huda ya, itu mengungkapkan bahwasanya fanatisme itu akan menyebabkan orang untuk menimbulkan prasangka kepada kelompok lainnya, sehingga dari prasangka ini akan memicu emosi gitu. Nah, ini adalah dinamika-dinamika yang saya temukan. Tentu karena saya adalah peneliti kuantitatif, maka saya menyelami literatur terlebih dahulu untuk melihat fenomena di lapangan. Nah, kemudian selain daripada ketiga variabel tadi gitu ya, terdapat variabel yang juga dapat mempengaruhi dinamika prasangka kepada salah satu kelompok puritan, yaitu terdapat literatur yang membahas mengenai pengaruh tingkat pendidikan dan durasi keanggotaan terhadap sikap negatif pada kelompok lain. Di sini dijelaskan bahwasannya orang yang pernah mengenyam pendidikan akan mampu berpikir secara rasional yang mengarahkan pada pemikiran lebih objektif gitu ya. Beberapa penelitian telah membuktikan juga bahwa pendidikan berpengaruh positif pada perilaku, seperti misalnya mengurangi kekerasan politik, kemudian menumbuhkan sikap toleransi dan demokrasi. Nah, begitupun dengan durasi keanggotaan, itu berkaitan dengan durasi sosialisasi nilai kelompok. Dan sosialisasi kelompok memiliki faktor identifikasi sosial yang tadi menghasilkan kategori sosial yang juga akan berdampak pada bagaimana orang akan menumbuhkan prasangka kepada kelompok lain. Sehingga dalam hal ini saya memasukkan dua variabel ini sebagai pewarna dalam hubungan ketiga variabel sebelumnya. Atau kalau di statistik, ini adalah proses moderator atau moderasi gitu. Iya, ini adalah metode. Jadi metode yang saya gunakan adalah metode kuantitatif dalam penelitian ini. Dalam penelitian yang saya pernah lakukan menggunakan survei pada WNI yang berusia 18 tahun ke atas. Saya meneliti atau saya mengambil sampel di salah satu organisasi X ya, tidak bisa disebutkan karena ini bersifat sensitif gitu. Kemudian sampel yang saya gunakan ada di Pulau Lombok di 4 kabupaten, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Barat, dan Kota Mataram. Dan analisis yang saya gunakan adalah analisis regresi tentunya, dan menggunakan makroproses dari Hayes untuk mencari efek hubungan dari ketiga variabel ini. Mungkin teman-teman di sini ada yang kualitatif, mungkin agak bingung gitu ya dengan ini. Dan inilah penelitian kuantitatif gitu. Nah, lanjut ke hasil daripada penelitian saya. Sebelum kita membahas mengenai hasil, tentu teman-teman perlu untuk melihat demografi dari partisipan dalam penelitian yang pernah saya lakukan. Ini adalah demografinya. Laki-laki dan perempuan hampir mirip jumlahnya gitu ya, 140 berbanding 139, di rentang usia yang mayoritas 18 hingga 30 tahun, dan pendidikan terakhir mayoritas adalah D4 atau S1, kemudian durasi keanggotaannya mayoritas berada pada lebih dari 10 tahun, dan domisili terbanyak ada di Kabupaten Lombok Tengah gitu ya. Nah,
dari tampilan ini merujuk pada hasil ini gitu ya, teman-teman bisa melihat gitu deskripsi dari kategorisasi partisipan berdasarkan posisi pada masing-masing variabel gitu, antara tinggi dan rendahnya bagaimana. Nah, partisipan dalam penelitian ini mayoritas ternyata memiliki fanatisme kelompok yang tinggi gitu ya, hampir 80% partisipan yang saya dapatkan melalui metode survei ini memiliki fanatisme yang tinggi. Kemudian begitupun dengan ancaman simbolik, itu juga tinggi, 82,44%. Dan ternyata prasangkanya tidak mayoritas partisipan berprasangka sedang, bukan tinggi ya, tapi tingginya juga cukup banyak di sini, yaitu 34,77%. Dan jadi bisa disimpulkan bahwasanya prasangka partisipan yang saya kumpulkan dalam penelitian ini ada berprasangka sedang hingga tinggi gitu ya. Dari sini kita bisa melihat bagaimana kondisi di lapangan, bahwasanya memang fanatisme kelompok dan ancaman simbol itu eksis. Begitupun dengan prasangka, walaupun prasangka di sini mayoritas sedang, namun di posisi kedua itu adalah tinggi. Nah, berdasarkan, jadi dalam penelitian saya melakukan uji hipotesis gitu ya, uji hipotesis bahwasanya fanatisme kelompok akan berhubungan secara langsung dengan prasangka gitu. Nah, berdasarkan uji hipotesis yang saya lakukan dengan model 1, jadi saya memiliki beberapa model dalam penelitian saya. Di model 1 itu adalah menghubungkan variabel fanatisme dengan prasangka secara langsung dengan metode regresi gitu ya. Berdasarkan uji hipotesis ini menunjukkan bahwa persamaan regresi yang signifikan dengan beta sebesar 0,258 atau besaran efek sebesar 258 gitu ya. Merujuk pada hasil tersebut, maka kita mengetahui bahwasannya fanatisme kelompok dapat memprediksi secara langsung prasangka. Dengan koefisien determinasi di sini sebesar 9,1% gitu. Apa ya? Kemudian berdasarkan model selanjutnya, yaitu model mediasi, model secara tidak langsung, bahwa fanatisme kelompok memiliki efek tidak langsung terhadap prasangka melalui mediator ancaman simbolik. Di sini betanya kalau nggak salah 0,154, A kali B-nya 154, mungkin teman-teman tidak perlu terlalu dijelaskan ini ya. Di mana kalau kita mengontrol variabel ancaman simbolik itu, efek langsung antara fanatisme kelompok terhadap prasangka menjadi tidak signifikan dengan beta 0,104 di sini, C-aksennya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa ancaman simbolik memediasi secara penuh, atau bisa dikatakan sebagai full mediation gitu ya dalam model ini, peran fanatisme kelompok terhadap prasangka. Kemudian untuk efek total dengan mempertimbangkan pengaruh langsung dan tidak langsung juga signifikan di sini, 0,258 dengan koefisien determinasi yang lebih baik dari secara langsung. Jadi memang model mediasi, model jembatan gitu ya, seperti judul saya tadi, itu lebih bagus atau lebih baik daripada efek langsung. Jadi memang ancaman simbolik itu, model yang menempatkan ancaman simbolik sebagai mediator, itu lebih baik daripada tidak ada ancaman simboliknya. Nah, dari sini kita bisa mengetahui dari hasil ini bahwasanya fanatisme kelompok berpengaruh langsung terhadap prasangka dari model 1 gitu ya. Nah, hasil penelitian yang saya lakukan ini ternyata sejalan dengan pendapat dari Benny Huda yang pernah saya singgung sebelumnya, yaitu fanatisme akan mengungkap prasangka secara langsung gitu. Kemudian tapi model ini kan tidak sekuat dengan model yang memiliki mediasi, sehingga fanatisme kelompok di sini memiliki hubungan tidak langsung terhadap prasangka dengan ancaman simbolik sebagai mediator. Jadi terdapat pengaruh fanatisme kelompok terhadap ancaman simbolik
kemudian ancaman simbolik terhadap prasangka gitu ya, secara tidak langsung. Kemudian fanatisme kelompok berpengaruh kalau kita apa ya istilahnya ya, melihat satu-satu gitu ya. Fanatisme kelompok akan berpengaruh pada ancaman simbolik. Ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya dari model sebelumnya. Kemudian ancaman simbolik akan berpengaruh terhadap prasangka gitu ya. Dari model ini maka model kedua lebih apa ya, lebih baik daripada model pertama. Nah, selain model tadi, saya juga karena sebelumnya saya memasukkan variabel tingkat pendidikan dan durasi keanggotaan, di sini kita bisa melihat bahwasanya memang terdapat peran daripada tingkat pendidikan dan durasi keanggotaan dalam memediasi pengaruh fanatisme kelompok dengan ancaman simbolik. Nah, berdasarkan hasil uji mediasi, ini adalah uji mediasi termoderasi secara simultan. Di sini menunjukkan bahwasanya pengaruh tidak langsung dengan kehadiran moderator tingkat pendidikan dan durasi keanggotaan pada tingkat partisipan rata-rata adalah signifikan, yaitu di sini untuk indeks mediasi termoderasi kalau tidak salah itu 0,038, dan ini memang model yang diterima secara statistik gitu ya. Nah, tingkat pendidikan dan durasi keanggotaan menjadi faktor yang cukup penting untuk menentukan kuat dan tidaknya pengaruh fanatisme terhadap ancaman simbolik yang kemudian mempengaruhi prasangka gitu ya. Pendidikan sendiri dapat mendorong individu untuk menghargai dan mempertimbangkan perspektif orang lain sehingga dapat menghindari bias dan mempertimbangkan fakta dengan lebih objektif. Penelitian sebelumnya mengungkapkan juga bahwasanya semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan berdampak positif pada norma sosial dan perilaku mereka pada lingkungan gitu ya. Pendidikan juga dapat menumbuhkan beberapa sikap, misalnya toleransi, saling menghargai, kemudian demokrasi, yang kemudian memungkinkan terjadinya penurunan pada apa namanya, pada konflik antar individu maupun antar kelompok gitu ya. Artinya di sini pendidikan dapat berposisi sebagai bumper dari adanya perasaan terancam yang dapat menyebabkan sikap negatif kepada outgroup yang dalam konteks penelitian ini adalah kepada golongan Puritan gitu. Melalui pendidikan juga individu akan belajar lebih rasional terhadap isu-isu sosial. Itu adalah hasil daripada penelitian ini. Nah, bagaimana dengan tingkat durasi keanggotaan? Orang-orang yang cenderung tetap aktif pada sebuah kelompok atau organisasi di mana mereka mempunyai ikatan sosial yang kuat atau kedekatan antar anggota kelompok yang kuat, berdampak juga pada bagaimana anggota kelompok itu atau anggota organisasi itu mencerminkan norma sosial dan budaya yang ada dalam kelompok. Jadi hubungannya dengan durasi keanggotaan adalah semakin lama seseorang anggota kelompok berinteraksi di dalam kelompoknya akan berdampak pada bagaimana anggota tersebut mencerminkan norma sosial dan budaya dalam kelompok tersebut yang berkaitan dengan fanatisme kelompok dan berpengaruh pada perasaan terancam gitu ya. Sehingga di sini durasi keanggotaan itu juga memberikan efek mediasi, efek moderasi pada model ini gitu. Nah, kesimpulan daripada penelitian yang saya lakukan adalah ancaman simbolik ternyata menjadi jembatan fanatisme menuju prasangka yang diwarnai oleh tingkat pendidikan serta durasi keanggotaan. Ini adalah bahasa yang membumi ya, tidak terlalu apa ya, scientific, biar lebih dipahami gitu ya, karena ini angkringan. Kemudian apa implikasi daripada penelitian ini? Ternyata model yang ditawarkan dalam penelitian ini diterima secara saintifik gitu ya, di mana model ini dapat dijadikan pertimbangan untuk menyusun kebijakan dalam rangka meminimalisir konflik antar kelompok. Jadi kita bisa mengetahui apa sih sebenarnya penyebab dari prasangka di tengah masyarakat itu. Oh, ternyata prasangka di tengah masyarakat yang dapat berujung pada konflik antar golongan itu ternyata disebabkan oleh adanya
fanatisme kelompok, di mana fanatisme kelompok tidak serta-merta dapat langsung menjadi prasangka, namun ada jembatannya, yaitu ancaman simbolik. Dan yang mewarnai daripada prasangka, dari fanatisme kelompok menuju prasangka, adalah durasi keanggotaan dan tingkat pendidikan. Begitu implikasi daripada penelitian yang telah saya lakukan. Nah, sebelum saya menutup, perlu saya bagikan kepada teman-teman ada beberapa kutipan gitu ya dari tokoh nasional kita, yaitu R.A. Kartini, mengatakan bahwasannya agama memang menjauhkan kita dari dosa, namun berapa banyak perbuatan dosa yang kita lakukan atas nama agama. Salah satunya adalah kita berprasangka kepada golongan lain. Itu adalah dosa-dosa yang kita lakukan gitu atas nama agama. Kemudian selain itu, saya tertarik dengan kutipan ini, yaitu it makes prejudice and it unmake prejudice. Jadi agama itu bisa membuat kita berprasangka, namun apabila kita beragama dengan baik, itu akan menjadikan kita tidak berprasangka kepada siapapun. Sekian mungkin dari saya serahkan kepada Mbak Ika. Terima kasih Syahrul atas pemaparannya. Menarik banget soal prasangka, karena ini juga memang menjadi salah satu tema yang saya kurasa penting. Secara personal saya juga punya ketertarikan di tema prasangka dan toleransi beragama ini. Jadi tadi Syahrul sudah menyampaikan ya bahwa salah satu yang membuat kita berprasangka itu mungkin kalau kita punya fanatisme kelompok yang itu baru akan sangat berdampak kalau kita merasakan adanya ancaman. Dan di sini ancamannya adalah ancaman simbolik. Benar nggak, Rul? Jadi bukan beneran ancaman ada yang ngancam, Betul. saya bunuh, tapi merasa terancam. Jadi persepsi kita merasa terancam karena mungkin hal-hal yang kita lakukan, ritual-ritual keagamaan kita kayak dibilang salah, keliru gitu oleh kelompok yang lain gitu ya. Dan tadi juga sempat disampaikan oleh Syahrul bahwa ancaman ini juga bisa dimoderasi oleh hal-hal seperti misalnya tingkat pendidikan yang baik gitu. Jadi kita juga sangat berharap semoga lebih banyak masyarakat Indonesia ini yang terdidik ya, agar kejadian-kejadian yang mungkin meresahkan kita terkait dengan misalnya kerukunan antar agama gitu, atau antar kelompok agama seperti yang disampaikan Syahrul tadi, itu mungkin bisa sedikit berkurang. Nah, sebenarnya saya juga punya banyak pertanyaan karena ini memang tema yang sungguh menarik, tapi kita simpan pertanyaan-pertanyaannya untuk nanti karena kita setelah ini akan mencoba mendengarkan hal yang berbeda. Jadi kalau tadi Syahrul sudah bercerita bagaimana apa saja gitu ya hal-hal yang mungkin mempengaruhi prasangka dan itu nanti mempengaruhi relasi, membuat relasi antar kelompok agama itu menjadi kurang harmonis. Kita akan mendengarkan dari Ika bagaimana risetnya mengenai suatu wilayah yang memiliki masyarakat penghuni yang sebenarnya berbeda-beda nih agamanya gitu, tapi mereka berhasil menemukan cara untuk bisa berelasi dengan harmonis gitu. Nah, bagaimana caranya? Jadi setelah kita dengar dari Syahrul tadi hal-hal yang mungkin mempengaruhi menjadi relasinya kurang harmonis, sekarang kita dengar bagaimana sih sebenarnya apa yang bisa kita lakukan nih untuk membuat hal-hal perbedaan-perbedaan yang sudah dari sananya ya, yang sudah fitrah kita sebagai manusia bahwa kita pasti berbeda, baik itu berbeda identitas keagamaan, identitas politik, dan berbagai identitas sosial yang lain. Kita akan dengar bagaimana cara mengatasi perbedaan-perbedaan tersebut. Oke, saya persilakan Ika untuk kemudian menceritakan apa yang hasil dari penelitiannya. Silakan. Terima kasih Mbak Rika. Aku juga tadi menyimak Lulu. Sebetulnya riset Lulu itu juga sedikit menggambarkan bagian dari apa yang aku paparkan nanti. Nah, kalau Lulu tadi bicara keberagaman dalam intra-agama gitu ya. Nah, ini kalau aku mau sharing terkait relasi antar kelompok agamanya. Jadi kalau tadi ada Islam tradisional dan Islam Puritan mungkin gitu. Dan ini aku akan bicara tentang bagaimana relasi antara Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik gitu. Ada sedikit detail friksi juga, dan mungkin nanti juga kita akan bisa diskusikan. Aku izin untuk share screen.
Ini nyantai banget toh, Mbak. Enak kurang Santai-santai. deg-degan. Terlalu formal ya, mohon maaf. Gak apa-apa. Ini kita bawaan Zoom ini formal begini. Heeh. Belum Sudah pernah ini. ada angkringan online kan? Iya. Nggak ada suguhannya. Anak disuguhi ini loh, suka kucing loh, Naf. Iya, suguhan virtual. Oke, nanti habis Mungkin ini kapan-kapan di para peserta itu bisa di ini ya, di GoFoodin makanan gitu kan menyenangkan juga kayaknya. Nah, itu bagus itu. Alhamdulillah didengar Anaf. Ya, habis ini kita ke angkringan lah. Ini sudah ini ya, muncul di Sudah kelihatan. layar begitu ya. Slideshow. Oke, selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jadi ini aku membawakan juga salam khas dari daerah yang kuteliti gitu. Tadi kalau Lulu sudah bicara tentang relasi intra-agama begitu ya di Lombok. Nah ini aku mau sharing tentang kerukunan antar kelompok agama di lereng Lawu. Ini aku harap teman-teman tahu ya, Gunung Lawu gitu. Ini mungkin juga ada beberapa yang sudah pernah dolan bermain ke sana. Ada Amril yang sudah merasakan sejuknya Lawu. Oke, aku langsung aja. Nah, ini dia. Jadi tempat yang kuteliti itu ada di Kecamatan Ngargoyoso. Nah, ini ada di lereng Lawu sebelah barat. Jadi memang berbatasan langsung dengan Jawa Timur. Kalau itu ke timur itu, nah ini masih masuk Jawa Tengah gitu. Nah, di Ngargoyoso ini adalah sebuah kecamatan dan memang aku fokuskan pada lokus di dua desa begitu, di Desa Ngargoyoso, namanya sama kayak kecamatannya, dan Desa Kemuning. Nah, ini kalau teman-teman lihat di layar gitu ya. Ini di Desa Ngargoyoso itu aku sedikit highlight tentang ada gambar pura, gambar masjid, gambar gereja. Ada satu lagi itu ada pohon keramat atau perdanyangan. Jadi memang di kompleks itu tuh ada rumah ibadah berdampingan, baik itu Islam, Hindu, Kristen, maupun Kejawen gitu. Oke, sebetulnya kalau dibilang kenapa meneliti di sini, alhamdulillah ketemu tempat yang surga banget inilah bagiku gitu. Karena dulu aku sempat searching-searching mana ya kota yang paling toleran gitu. Karena memang aku sendiri punya aspirasi untuk mengangkat riset tentang praktik baik toleransi begitu. Apalagi kan memang urusan agama itu secara top down ya, itu memang menjadi bagian dari urusan absolut negara yang bisa kita lihat dari banyak kebijakan kebebasan beragama dan berkeyakinan, misalnya pendirian tempat ibadah, kemudian juga dari Kemenak juga menggaungkan norma moderasi beragama begitu. Nah, tapi di sini selain dari pendekatan up down dari pemerintah bagaimana mengatasi ataupun mencegah dari evaluasi konflik-konflik berbasis atau atas nama agama yang telah terjadi ini. Nah, di sini aku tertarik untuk meneliti dari akar rumputnya gitu, dari bottom up-nya. Dan ketemulah Ngargoyoso. Karena apa? Karena aku searching di Google gitu, eh, kota atau daerah dengan toleransi yang tinggi. Nah, ternyata Ngargoyoso ini mendapatkan award begitu dari Kementerian Agama sebagai desa sadar kerukunan. Yang awalnya aku tuh nemu Salatiga, jadi ternyata aku tidak perlu ke Salatiga begitu, karena ternyata ini hanya 1 jam dari rumahku. Jadi Ngargoyoso ini dekat dengan tempat tinggalku gitu. Nah, untuk latar belakangnya tentu kita menemui gitu ya, bagaimana tajamnya konflik berbasis agama atau mengatasnamakan agama di Indonesia. Nah, juga kalau tadi sudah dijelaskan oleh Lulu terkait dengan temuannya, kemudian teori-teori yang mendasari bahwa memang kita secara nature itu punya prasangka gitu terhadap kelompok yang berbeda. Tadi ada kategorisasi begitu ya. Nah, di
Ini setelah dolan-dolan ke Ngargoyoso, aku menemukan ada nature kolaboratif begitu antar kelompok. Nah, seperti di sini, di gambar yang paling kiri, ini ngepam. Jadi ini yang pakai seragam Jagabaya, itu adalah teman-teman Hindu, Kristen, selain Islam, begitulah. Ketika kami itu yang Islam tuh sholat Idul Adha. Jadi ada tradisi kalau satu agama itu tuh ada hari raya begitu, nah agama yang lain itu ikut menjaga keamanan, menjaga parkir gitu. Nah, kemudian yang kedua, ini ada rewangan pas Idul Adha. Jadi teman-teman kalau nanti pas Idul Adha mau main ke sini, ya pemandangannya akan seperti ini, baik itu Islam, Kristen, Hindu, Katolik, Buddha, Kejawen itu rewangan bareng dan semua kebagian daging kurban gitu. Nah, ini kalau untuk yang paling kanan ini adalah foto arisan. Ini adalah arisan lintas iman yang memang dibentuk gitu oleh sebuah LSM karena melihat adanya praktik baik yang harus digaungkan narasinya begitu dari tempat ini. Nah, kalau tadi fenomenanya di Ngargoyoso, kemudian move sedikit ke teori ya, dan nggak kalah sama yang kuantitatif karena memang kerja kualitatif juga perlu menggunakan imajinasi konseptual begitu. Nah, di sini memang ada apa ya diskusi begitu dengan pembimbing tesis kami untuk menggunakan perspektif teori identitas sosial atau SIT gitu. Mengapa menggunakan perspektif ini? Karena memang lensa ini memberikan penjelasan bagaimana kelompok itu mengkonstruksi dunia sosial, termasuk need for belongingness, kemudian juga identitas ini kan juga part of konsep diri individu begitu. Nah, dari literatur sebelumnya memang banyak peneliti yang telah banyak mengidentifikasi pada, ya mungkin juga sudah dijelaskan oleh Lulu tadi, ada stereotip, prasangka, konflik, kemudian juga ancaman antar kelompok, karena memang fenomenanya banyak begitu. Jadi memang berangkat dari the nature of conflict. Nah, di sini karena menemukan gaungnya narasi kerukunan di Ngargoyoso, kami berusaha untuk melihat secara bottom up tadi ya, untuk menerjemahkan konsep Kebhinneka Tunggal Ikaan, terutama ini adalah satu model yang memang sudah pernah ditulis oleh pembimbing saya begitu. Nah, langsung saja apa sih yang diteliti dari identitas sosial ini? Nah, di sini saya mengambil ada dua jenis identitas, yaitu identitas komunitas masyarakat. Ya, aku sebagai warga Ngargoyoso, kemudian juga identitas kelompok agama aku sebagai Islam, Kristen. Nah, bagaimana dua identitas ini itu tuh bisa merepresentasikan konsep psikologi mengenai Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri gitu. Nah, mungkin langsung aku coba move ya terkait dengan teori common in group identity. Nah, ini memang sudah pernah juga di mention ketika angkringan 1 dan 2 ya. Itu dulu waktu ada bahasan common in group identity-nya sesi Mas Sofian, kemudian juga ada Mas Jo varian di angkringan kedua gitu. Nah, ini berangkat dari lensa gimana sih melihat identitas bersama itu dalam kerangka psikologis. Mungkin sebagian teman-teman sudah familiar begitu ya dengan teorinya Berry, teori akulturasi dan teori common in group identity dari Gardner dan Davidio. Nah, di sini ada dimensi-dimensi yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah seberapa jauh kelompok itu tuh memegang identitasnya. Ibaratnya ketika aku Islam, nah itu ada fanatisme tentu ada semacam favoritisme untuk bangga dengan identitas agamanya. Nah, dimensi kedua adalah dari kelompok agama kita juga berdampingan dengan kelompok agama lain. Nah, sejauh mana kita membangun hubungan yang positif dengan masyarakat yang lebih luas ini. Ketika dua hal itu terpenuhi gitu, ada dalam diri individu dan kelompok, maka polanya adalah integrasi. Jadi kita punya identitas ganda
atau dual identity, di mana identitas superordinat tadi, identitas kita sebagai warga Ngargoyoso, kemudian identitas kita sebagai kelompok Islam itu sama-sama tinggi ya, jadi ada identitas ganda. Nah ini yang coba saya angkat dari Hinz. Oh, kok ritual-ritualnya sepertinya cocok jika dipotret dari lensa integrasi identitas sosial ini. Nah, mungkin kalau untuk model lain itu ada asimilasi atau identitas satu kelompok begitu ya, di mana justru identitas keagamaan di sini itu rendah, tapi identitasnya dia sebagai masyarakat begitu atau sebagai kelompok yang lebih besar itu tuh tinggi. Nah, di sini ada juga separasi atau segregasi. Ketika orang itu memang favoritismenya atau fanatismenya itu tinggi tadi terhadap agama katakanlah, tapi tidak mau untuk menjalin hubungan dengan kelompok lain. Nah, ini akan menjadikan kelompok yang terpecah-pecah atau terpisah. Nah, gitu. Kemudian kalau tidak keduanya tidak memegang kuatnya identitas kelompok kecil dan kelompok besar, maka polanya adalah marginalisasi. Nah, memang dari Hinz tadi yang ada jaga jaga keamanan ketika hari raya, kemudian rewangan, loh ternyata orang-orang ini sepertinya ada tendensi atau indikator begitu bisa dipotret di pola integrasi ini. Nah, ini mungkin sekelumit metodenya. Sebetulnya ini saya cuma dolan di Ngargoyoso, saking betahnya dolannya ya 4-6 bulan, sampai tidak terasa masa studi itu habis begitu. Jadi memang pertanyaan penelitian yang dibawa adalah bagaimana dinamika integrasi kedua identitas tadi itu merepresentasikan kerukunan yang ada pada masyarakat Ngargoyoso. Mungkin ini akan saya skip, tapi sebelumnya saya juga akan mention begitu bahwa dari berbagai masyarakat di Ngargoyoso, untuk paper ini memang saya mengambil voice dari 15 orang dewasa akhir lansia. Jadi mereka yang sudah sebagai sesepuh, ini sepuh begitu. Karena ternyata voice antar generasi itu akan merepresentasikan bentuk identitas yang berbeda gitu. Ini skip aja, nyane langsung ketemuan. Mbak Rika, kok nek aku kedawan di ini ya, diinterupsi. Soalnya aku kan gambleh. Kasihkan ya. Sebetulnya temannya ada. Oh iya, siap. Temuannya ada 2 terkait dengan identitas bersama tadi, kemudian juga ada identitas subkelompok atau antar agama tadi. Nah, langsung saja. Jadi, mereka ternyata mengkonstruksikan identitas bersama itu merepresentasikan Bhinneka Tunggal Ikaan atau ideologi multikulturalisme. Jadi ketika saya wawancara dan menanyakan ke orang-orang yang saya temui, mereka selalu dengan bangga bilang, "Mbak, di sini tuh beragam sekali. Ada Islam, Kristen, Hindu, ada juga kejawen. Itu di sana ada masjid, ada gereja, gerejanya macam-macam, ada pura juga." Nah, ternyata dengan kondisi desa, dengan komposisi penduduk yang beragam, sekalipun Islam memang mayoritas di sini ya, mereka bangga dan menganggap bahwa itu sebagai power mereka sebagai masyarakat begitu. Nah, ternyata secara kognitif begitu ya, gagasan ini juga didukung oleh berbagai kondisi optimal. Mungkin kalau balik ke teori itu tuh ada optimal condition atau kontak hipotesis dari Alport. Nah, di sini kami juga merumuskan terkait adanya keterikatan. Jadi di desa itu ternyata banyak keluarga multi agama. Jadi dalam satu rumah itu ada Hindu, ada Kristen, ada perkawinan silang, ada juga konversi agama gitu. Banyak sekali kekerabatan lintas agama. Kemudian norma sosial seperti gotong royong itu tuh sangat dijunjung tinggi kayak tadi. Idul Adha rewangan, apalagi kalau hajatan gitu,
itu tuh bisa libur dagang 7 hari untuk bantu rewangan gitu. Jadi memang keterikatan dengan antar masyarakat ini ya, di desa ini tuh memang sangat tinggi. Dan kemudian ternyata kondisi optimal yang kedua itu adalah adanya dukungan figur otoritas. Ada tokoh agama, tokoh adat, atau di Jawa tuh sesepuh, pinispuh begitu ya. Dan ternyata di salah satu desa, kalau tadi ada Ngargoyoso, ada Kemuning begitu, di Kemuning itu sekalipun masyarakatnya mayoritas Islam, tapi memang mereka punya aspirasi dukungan terhadap lurah beragama Hindu begitu. Dan lurah ini juga proaktif untuk mensosialisasikan nilai-nilai kerukunan. Jadi memang lurah ini punya diskursus kuat sebagai simbol identitas bersama atau common in-group identity. Dan yang ketiga adalah legitimasi sejarah. Jadi ada historinya nih yang diangkat dalam konstruksi identitas ini yang menjadikan bahwa ini tuh sebetulnya adalah pengkondisian masyarakat di mana ada shared knowledge atau pengetahuan atau apa ya ibaratnya itu atmosfer tentang keberagaman yang sangat meriah sekali. Ini aku akan coba move untuk memperkenalkan gamelan. Jadi ini ketika fieldwork, aku diundang untuk nonton wayang kulit semalam suntuk. Ini adalah pengalaman pertamaku nonton wayang sampai jam 1 begitu ya. Nah, di sini ternyata selain partisipan yang mengartikulasikan keberagaman itu seperti kami itu seperti gamelan, ada saron, ada bonang, ada kendang. Kalau coba gamelan itu cuma terdiri dari gong gitu, ketika dibunyikan cuma gong, 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 maka suaranya tidak akan merdu begitu ya. Tapi ketika alat-alat ini dibunyikan bersama dengan norma atau cara mainnya masing-masing, itu pasti akan terdengar suara yang indah. Nah, itu artikulasi dari masyarakat itu begitu. Oh, mereka itu ternyata belajar konsep-konsep filsafati itu dari objek-objek di dekat mereka. Ada gamelan, kemudian juga ada geguritan, ada juga apa ya jenenge si jenenge ketoprak tuh aku lupa. Pokoknya bagaimana mereka mengartikulasikan gagasan itu sangat beragam dan pasti di metaforakan begitu. Kayak bangunan itu kan juga nggak bisa kalau cuma dari semen, pasti ada pasir, batu bata, dan sebagainya yang komponen berbeda itu menjadikan bangunan itu kuat. Nah, ini adalah salah satu metafor yang diartikulasikan dan ternyata ketika pertunjukan wayang kulit ini pun Pak Lurah itu juga memberikan pidato yang mengangkat narasi kerukunan menggunakan gamelan ini. Itu terkait dengan gamelan. Kemudian selanjutnya ada pura tunggal ika. Nah, aku tuh senang banget menemukan ini karena ketika proses wawancara begitu, masyarakat itu ketika dihadapkan pada pura ini bisa berbicara tentang histori, tentang ini puranya dibangun pas zaman Soeharto, Mbak, pas zaman Orde Baru. Dulu itu jalanan aja kita bangun aja tuh iuran 10.000 per bidang. Jadi memang pura ini semacam menjadi mnemonik begitu ya untuk merecall collective memory orang-orang tentang kerukunan yang mereka alami begitu. Nah, setelah pura ini jadi, masyarakat itu bermusyawarah dan memberikan nama Pura Tunggal Ika sebagai simbol persatuan karena memang pura ini dibangun oleh kelompok-kelompok lintas agama begitu. Itu kemudian itu kalau di ranah identitas bersama secara besar ya, identitas sebagai masyarakat desa gitu. Bagaimana dengan horizontalnya, hubungan antara Islam, Kristen, Hindu, Buddha? Tadi di masyarakat begitu, tapi di sini ternyata masyarakat itu mengembangkan identitas transenden yang diperlihatkan dengan adanya pengakuan terhadap kesetaraan. Siapapun punya hak untuk berada di lingkungan desa ini dan menjalankan keyakinannya masing-masing, gitu. Nah, ini langsung saja salah satu artikulasi yang akan saya tampilkan gitu. Bentuk yang pertama itu adalah diferensiasi.
Jadi ini ada seorang pemilik warung soto begitu ya. Saya wawancarai dan ketika beliau mengartikulasikan pandangannya tentang agama-agama, beliau jawab gini, ibaratnya kita tuh mau ke Solo gitu, kita satu tujuan kan boleh ada yang lewat Sragen, ada yang dari Jogja, ada yang lewat Jamus. Jadi analoginya agama itu adalah jalan menuju Tuhan. Tujuannya satu, tapi jalannya boleh berbeda-beda. Nah, di sini ternyata secara kognitif ada semacam bentuk persilangan secara umum yang menunjukkan bahwa mereka mengidentifikasi persamaan antar kelompok ini dan secara simultan juga mengakui bahwa perbedaan itu tuh boleh gitu. Nah, pola ini saya naming dengan diferensiasi atau kalau di teori itu juga ada namanya tuh mutual in-group differentiation gitu. Nah, kemudian apakah rukun terus? Oh, enggak juga. Kalau tadi dari Lulu sempat ada penjelasan tentang friksi dari intraagama, dan ternyata juga terjadi di sini. Jadi ada situasi ketegangan antar kelompok ketika Puritan itu masuk. Itu sudah dirasakan di akhir abad 20 ya, 1997 itu sudah mulai muncul perbedaan nuansa, terutama teman-teman anak-anak mereka yang mereka kirimkan untuk di pesantren begitu. Ketika kembali ke desa itu juga membawa atmosfer keagamaan yang lebih salien atau menonjol begitu. Nah, memang dari memori masyarakat mereka itu mengingat bahwa pegangan paling tinggi itu di tahun 2010 ketika ada konflik antara kelompok yang tradisional dan kelompok Puritan. Tidak hanya di dalam Islam, tapi juga melibatkan Hindu, karena ternyata yang disasar itu tuh Hindu. Gitu. Wah, itu tuh musyrik menyembah batu begitu. Nah, padahal konteks di situ kan memang kiri kanannya itu tetangga lintas agama gitu. Jadi itu adalah salah satu konflik yang memang halus, tapi itu ternyata menimbulkan suatu perasaan tegang, goyah gitu. Dan ternyata sampai saya wawancara, itu sudah lebih dari 10 tahun, ternyata memori konflik itu masih mempengaruhi respon emosional. Jadi ada semacam ambivalensi, yang ini salah satunya ditunjukkan oleh Pak Giono. Beliau adalah tokoh Hindu begitu ya. Dia bingung untuk menyingkapi itu. Kelompok itu pendatang. Ada beberapa warga juga yang melakukan berkonversi sehingga kalau dari statistik itu kelihatan kok umat Hindunya turun, kok umat Kejawanya tuh turun begitu. Dan juga beberapa tetangga itu ternyata memilih konversi ke kelompok Puritan. Nah, saya bingung menyikapi itu berdasarkan alirannya atau manusianya. Itu kan yang susah. Jadi kami tidak bisa menyampaikan kalau aliran seperti itu nggak bisa diterima. Masalahnya, yang namanya orang itu, yang penting kalau hidup di masyarakat bisa berbaur. Nah, dari sini, dari perasaan ambivalensi ini, tetap ada penerimaan terhadap kelompok sekalipun ada ketegangan, tapi dia mengkategorisasikan kalau di masyarakat asal bisa berbaur. Nah, ini saya taming dengan rekategorisasi. Mungkin kalau untuk bagannya seperti ini, terkait dengan bagaimana masyarakat itu menyesuaikan situasi rukun dan tegang begitu ya, karena ada urge atau apa ya, motivasi untuk terus menjaga keterhubungan dan mencegah konflik, apalagi kalau dari apa literaturnya Romo Magnis itu juga ya yang dimaksud dengan prinsip rukun dan hormat itu orang Jawa memang begitu gitu. Jadi tadi kalau memang kelompok itu tidak melibatkan egosentris dan mengancam identitas bersama, maka akan mudah masuk ke pola diferensiasi. Nah, tapi kalau tidak sesuai, menyinggung kelompok agama lain, kemudian juga berpotensi menimbulkan ancaman simbolik tadi kalau Lulu istilah Lulu ya. Nah, ternyata mereka menavigasi perasaan keterancaman mereka, sehingga mereka meninjau ulang dari segi individunya. Oh, ini masih serawung di masyarakat. Tuh, jadinya
bisa diterima. Ini adalah pola rekategorisasi. Nah, memang dua pola ini yang semakin menguatkan masyarakat untuk semakin menebar value kerukunan. Begitu tadi saya sempat mention tentang bagaimana effortnya Pak Lurah untuk mensosialisasikan, bahkan dimetaforakan dengan gamelan gitu. Nah, ini adalah salah satu model common in group identity yang kami kembangkan dari temuan ini. Kalau dari Gardner Dovidio itu ada lingkaran besar, kemudian di dalamnya ada lingkaran-lingkaran kecil yang menunjukkan bahwa ada dalam kesatuan identitas superordinat itu ada kelompok-kelompok kecil. Nah, ini coba saya konstruksikan model apa ini, yang lala, atau kalau di pasar malam itu saya tuh ngaranin itu kandang manuk gitu ya, bisa muter gitu. Nah, ini ada berbagai kelompok agama dalam sebuah common in group identity, di mana mereka itu masing-masing kelompok mengembangkan identitas transenden begitu ya. Dan di sini ada garis tegas, ada garis putus-putus, di mana itu adalah representasi dari ada batas-batas di mana untuk urusan ritualisme agama, mereka antar kelompok tidak akan mencampuri. Tapi ternyata dalam urusan agama itu ada hal-hal yang sifatnya permeabel atau bisa dikooperasikan atau bisa dikolaborasikan. Misalnya tadi kalau Idul Adha rewangan, nah itu kan kepentingan agama yang memang menjadi kepentingan bersama atau kepentingan sosial gitu. Itu untuk kesimpulannya itu tadi terkait dengan model integrasi, dan salah satu insight begitu dari friksi yang muncul adalah selagi masih mau serawung, itu memang kunci untuk menjaga kerukunan masyarakat begitu. Karena memang secara kultural ini kalau di teori itu namanya intergroup kontak atau kontak antar kelompok begitu ya. Ternyata di konteks Indonesia sendiri juga justru master narasinya itu adalah kontak atau serawung itu sendiri. Nah, memang peneliti ini masih terbatas dalam melihat voice-voice dari orang-orang lokal atau orang-orang yang memang pro dengan adat begitu. Nah, mungkin penelitian selanjutnya perlu melihat dinamika integrasi identitas juga dari perspektif kelompok Puritan, kemudian juga generasi muda, nah, yang masih menjadi PR. Gitu. Ini adalah salah satu view di lereng Gunung Lawu. Saya sering jogging di sini, memang pemandangannya adalah kebun teh dan asri sekali begitu. Mungkin itu dulu Mbak Rika. Pantas betah ya, Ika. Waduh, betah banget dong. Sudah pemandangannya bagus, masyarakatnya sangat ini ya, harmonis, menjunjung tinggi toleransi gitu ya. Sungguh menyenangkan. Apa namanya? Oke, terima kasih banyak Ika atas pemaparannya yang lengkap. Dan saya rasa juga melengkapi mungkin tadi ya apa yang sudah disampaikan oleh Syahrul sebelumnya. Jadi kalau tadi Syahrul bicara tentang apa yang kira-kira mempengaruhi prasangka, Ika bicara tentang apa yang kira-kira mempengaruhi ini apa sih ngomong, kalau aku agak-agak susah ya kalau pakai teori-teorinya. Jadi apa sih yang mempengaruhi keharmonisan gitu ya, dan apa saling toleran antar berbagai kelompok yang berbeda tadi gitu. Nah, sebenarnya saya sendiri juga punya banyak pertanyaan, tapi tentu saja sebelum itu saya membuka kesempatan buat semua yang hadir pada kesempatan kali ini untuk kalau mau bertanya atau mungkin mau memberi komentar barangkali, silahkan bisa langsung angkat tangan di sini atau mungkin di chat ya, ngetik di chat. Kalau belum ada, sementara saya mau nanya dulu deh ke Ika. Ika, tadi aku lihat di situ kan informan utamanya adalah dewasa akhir lansia ya, Ya, bener nggak? Itu iya, kenapa? Tahu nggak alasan memilih itu gitu? Kok nggak betul. semua dari semua kategori usia misalnya? Kenapa yang dewasa akhir lansia ini? Iya, ini pertanyaan penguji juga Mbak Rika. Oh ya, Ya, jadi dulu jadi saya sudah tahu lah kepikir, ya cara menjawabnya.
Boleh, boleh. Jadi kalau dulu saya gebyah, uyah begitu ya, ini semua partisipan tak masukkan, ada masukan dari pengunci untuk ini voice dari siapa, dan setelah saya lihat ulang datanya itu, oh ya ini memang voice dari masyarakat yang berusia 50 sampai 70-an begitu. Nah, mengapa demikian? Karena memang secara saya lihat hasil dan tinjau lagi dari segi perkembangan gitu ya. Mereka yang berusia tua, lansia itu mengalami integrasi juga dari berbagai identitasnya dan menjadi satu konsep diri yang utuh. Itulah kenapa masyarakat itu ngajeni wong tua gitu ya Mbak, karena kebijaksanaan mereka. Dan itu ternyata kalau di psikologi itu memang karena dari identitas agamanya kah, identitas pekerjaannya itu memang value-nya berintegrasi. Nah, itu satu. Kemudian, ternyata temuan yang kuat itu ada di aspek histori atau sejarah. Nah, di sini saya berusaha melibatkan mereka yang memang setidaknya sudah hidup begitu ya di masa itu, bahkan ketika pura itu tadi dibangun, ngelihat orang tuanya melu bangun gitu ya, dan bisa bercerita, berartikulasi bahwa memori kolektif itu ternyata membentuk konstruksi identitas yang seperti itu tadi gitu Mbak Rika. Oke, oke. Jadi kalau boleh tak simpulkan nanti dibenerin ya kalau keliru kesimpulannya. Kenapa dipilih yang dewasa air lansia itu juga karena mereka merupakan sosok yang berpengaruh juga ya di masyarakat tersebut. Jadi masih pandangan world view-nya mungkin masih sangat mempengaruhi pandangan dan persepsi dari masyarakat yang lain. Benar nggak, Ika? Betul sekali. Oh ya, oke, oke. Ya, kalau kayak gitu akan menarik juga ya kayaknya untuk misalnya kita bisa tahu apakah ada pergeseran gitu ya suatu saat mungkin kalau ada yang mau terusin penelitian nih ya yang di sini barangkali ada teman-teman yang mau tesis, mau skripsi atau apa, bagaimana apakah ada pergeseran kemudian pandangan atau mungkin perilaku gitu ya, sikap itu dari masyarakat yang lebih muda gitu akan menarik. Oke, ini ada yang ngechat dari Mas Noer ini. Pertanyaannya adalah apa sih yang dibutuhkan dari penelitian teman-teman ini, apa sih yang dibutuhkan untuk menjembatani keberagaman itu baik dari intra maupun intergroup. Oke, kalau sebenarnya kalau dari yang intergroup tadi Ika udah jelasin ya aku rasa. Kayaknya ini menarik kalau memang Lulu yang menjawab bagaimana apakah misalnya apa hasil risetnya Ika ini bisa kemudian diaplikasikan atau bisa nggak itu dilakukan untuk misalnya mengurangi prasangka yang ada atau membuat relasi antar intra kelompok itu menjadi lebih harmonis. Ada nggak yang insight-insight yang kira-kira bisa diambil? Silakan, Syahrul. Ya, terima kasih. Agak sulit ya dijawab pertanyaannya, tapi memang sudah saya highlight di tulisan yang mungkin beberapa waktu yang akan datang akan terbit gitu ya. Dalam saran yang saya berikan di penelitian itu, memang kan prasangka yang muncul di tengah kelompok beragama itu diakibatkan oleh fanatisme dan yang kemudian akan dijembatani oleh ancaman simbolik gitu ya. Tapi hal yang menggembirakan di sana, saya menemukan ada yang mewarnai itu dari efek itu. Apakah efeknya rendah atau tinggi itu diwarnai oleh tingkat pendidikan dan durasi keanggotaan. Di mana ini dua warna dua hal yang bisa mewarnai ini bisa dijadikan sebagai jembatan gitu. Misalnya dengan edukasi kerukunan melalui lembaga-lembaga lembaga-lembaga pendidikan, dan seperti yang Mbak Ika jelaskan tadi juga, serawung gitu ya. Serawung itu adalah media untuk bisa saling kontak antar kelompok gitu. Karena memang saya menggunakan teori kontak di saran, di mana apabila kontak itu dimaksimalkan, maka akan menurunkan prasangka antar kelompok, sehingga akan timbul keberagaman yang harmonis. Begitu, Mbak Rika. Oke, kalau mungkin Ika ada sesuatu yang mau ditambahkan untuk pertanyaan Nur ini? Oh iya, oke. Ya mungkin tadi ya kalau untuk simpelnya memang budaya serawung atau intergroup kontak itu tadi. Tapi dari fiksi yang ada tadi Mbak Rika, sebetulnya teman-teman masyarakat pun juga punya effort tertentu.
katakanlah yang tadi merasa ambivalen atau kelompok lokal yang merasa tersinggung atau bahkan juga gumun begitu ya dengan kelompok Puritan ini, ternyata mereka menunjukkan behavior untuk misalnya ngajak rewangan. Jadi berusaha menarik begitu untuk ikut serta dalam kegiatan mereka. Mbuh kuwi nanti gelem atau enggak melu kondangan atau apa itu tahlilan begitu ya. Yang penting ngundang dulu. Nah, itu ternyata ada usaha-usaha seperti itu. Kemudian ternyata di generasi muda, ini karena datanya memang tidak saya cantumkan di paper begitu ya. Mereka itu ternyata eh, juga punya aspirasi kerukunan, kemudian juga mengembangkan kerukunan begitu ketika diperkenalkan dengan narasi histori di kampung mereka. Jadi ketika mereka mendengar sejarahnya pembangunan pura tadi, terus kemudian pembangunan yang tadi di Ngargoyoso ada 3 tempat ibadah berdampingan, ternyata muncul perasaan kagum, bangga begitu. Dan kemudian kalau untuk fiksi, kalau di beberapa temuan kecil saya, yang menjembatani juga ketika ada kerjasama ekonomi. Katakanlah memang ada Ibu A Kristen, beliau adalah seorang penjahit, kemudian ternyata ada tetangganya yang dari Puritan begitu ya, itu mau bekerja gitu bersamanya. Jadi karyawan saya itu cadaran loh Mbak gitu. Jadi oh ternyata dari kepentingan ekonomi itu pun juga menjembatani. Gitu. Sebetulnya sekarang itu isunya ada konflik geopolitik gitu, tapi mungkin ini akan menjadi pembahasan yang ya ini bisa diteliti teman-teman nantinya. Aku mention Amril sama Yus gitu ya untuk ke Ngargoyoso lagi gitu. Itu Mbak Rika ada kerjasama juga di Iya, bidang biar ada alasan main ke sana lagi ya. iya. Oke, apa namanya? Ya, jadi ada hal-hal yang tadi bisa apa namanya kita lakukan mungkin ya untuk mengurangi friksi-friksi itu. Terus, tapi aku penasaran deh, Syahrul, kan tadi itu di salah satu yang memoderasi apa ya tadi fanatisme atau ancaman itu ya soal pendidikan ya tadi. Satu lagi itu kan lama lama ini ya bergabung dengan organisasi ya. Itu berarti semakin lama dia akan semakin merasa terancam atau bagaimana? Iya, semakin lama dia eh, tergabung dalam sebuah kelompok, maka akan menginternalisasi norma-norma kelompok. Salah satunya adalah fanatisme dan ancaman itu, sehingga dia akan menguatkan efek kalau durasi keanggotaan. Jadi Berbalik kalau berbalik dengan tingkat pendidikan yang melemahkan efek gitu. Jadi kalau misalnya saranmu apa kalau ada orang tergabung dengan sebuah organisasi nih? Jadi apakah jangan lama-lama di dalam situ atau bagaimana? Cara kita maksudnya menerapkan temuanmu itu kemudian ke dalam apa namanya aplikasi sehari-hari gitu ya? Atau apakah aku kepikirannya gini, kalau memang dia akan lebih menginternalisasi nilai-nilai katakanlah organisasi, apakah mungkin secara struktural organisasi tersebut harus mungkin melakukan yang tadi disampaikan Ika, jadi Iya, apa ya, kompak. kayak Mm-mm. ya apa semacam mengidealkan hal-hal yang kebersamaan atau Betul. itu gitu atau gimana lu? Iya, eh, betul Mbak Ika. Jadi Mbak Rika. Jadi memang eh, durasi keanggotaan itu kan nggak mungkin ya kita kita apa ya, kalau udah durasi segini harus Udah terlanjur masuk harus ya, diberhentikan gitu kan, nggak mungkin. masa disuruh keluar. Saran seperti itu Oke. nggak mungkin gitu ya. Jadi saran saya dalam penelitian saya itu adalah itu tadi, eh, meningkatkan kontak antar kelompok dengan salah Hmm. satunya adalah memberikan nilai-nilai pada kelompok-kelompok tersebut untuk saling kontak gitu, saling serawung antar organisasi, saling mengenal, saling berhubungan gitu. Jadi itu nanti kalau secara teori gitu ya akan menurunkan tegangan antar friksi gitu. Itu sih Mbak. Jadi perlu ada upaya aktif ya juga Iya, yang di highlight Ika ya, ada upaya aktif untuk mempertahankan relasi yang harmonis itu gitu ya dari betul. semua pihak yang punya ini ya punya keinginan lah untuk memiliki relasi yang harmonis tersebut. Oke, ada pertanyaan lagi dari Mas Noer. Mas Noer mau langsung ngomong sendiri atau saya bacakan aja? Saya bacakan aja ya. Ini buat dulu, adakah pengaruh dominasi mayoritas yang semakin bikin tambah merasa terancam gitu? Ada nggak ngaruh nggak itu? Tentu Walaupun ada. mungkin nggak secara langsung dilihat ya di dalam Ya, analisis, tapi barangkali bisa ada insight yang disampaikan.
tentu ada, karena kan memang secara literatur gitu ya, prasangka itu banyak terjadi kepada kelompok-kelompok minoritas. Di sini juga penelitian saya adalah hubungan antara mayoritas dengan minoritas gitu ya. Jadi prasangka di sini adalah prasangka mayoritas kepada minoritas, yang mana minoritas ini adalah kelompok Puritan gitu. Jadi kenapa prasangka itu terjadi ya, karena ada ancaman minoritas, di mana minoritas ini dianggap mengancam nilai-nilai yang sudah established gitu ya. Misalnya tradisi-tradisi keislaman yang memang erat kaitannya dengan budaya Nusantara. Jadi memang ada Mas, ada kaitan yang sangat erat gitu antara ancaman yang ada pada kelompok mayoritas. Di mana mayoritas itu kan sudah ini ya, sudah status quo gitu di tengah masyarakat, baik di ritus-ritusnya, baik kekuatan politiknya, baik itu pengaruhnya gitu ya, sehingga apabila itu diusik itu akan menyebabkan persepsi terancam secara simbolik, karena memang ini adalah berkaitan dengan nilai-nilai dan tradisi-tradisi yang ada gitu. Oke, terima kasih Syahrul atas penjelasannya. Apakah ada pertanyaan lagi? Barangkali ada yang raise hand aku nggak lihat, tolong diingatkan ya. Kalau enggak saya mau bertanya. Ini masih ada waktu kan ya, 10 menit lagi. Eh, masih ada ya? Oke. Ini apa ya tadi kok lupa. Tentang lagi-lagi tentang relasi antar agama tadi ya. Sebentar, kok saya lupa ini. Saya tadi mau nanya apa? Sebentar, tak baca dulu apakah ada catatannya. Ini beneran nggak ada yang mau nanya? Ini mumpung ada dua narasumber istimewa ini loh. Dengan menurut saya ini adalah salah satu isu yang penting ya di dalam negara kita saat ini. Salah satu isu penting tentu saja di luar isu UKT, isu tapera dan macam-macam. Oke, oh ini saya mau bertanya soal ini tadi. Jadi kan tadi ada pengaruh berarti kan soal mayoritas kelompok yang mayoritas itu, kemayoritasan sebuah kelompok itu akan mempengaruhi bagaimana dia kemudian memperlakukan atau memandang kelompok lain ya. Entah itu akan memandangnya secara negatif sebagai ancaman dan lain sebagainya. Nah, terus bagaimana ya cara, kalau menurut kalian berdua dari insight riset-riset kalian, apakah ada cara misalnya untuk mengcounter itu gitu, mengcounter kecenderungan mayoritas yang kadang-kadang nggak tahu, nggak paham gitu rasanya jadi minoritas gitu kan? Karena kita tahu sendiri sebenarnya misalnya kita tidak selalu bisa mengatakan bahwa kalau Islam di sini kan mayoritas di Indonesia adalah Islam ya, Islam yang sering mungkin melakukan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok agama lain. Tapi ketika di luar sana Islam menjadi minoritas, dia menjadi korban diskriminasi gitu kan. Itu akan selalu terjadi. Tapi ketika kita menjadi yang mayoritas, memang kadang-kadang agak sulit memposisikan diri sebagai pihak yang minoritas tadi, yang mungkin hak-haknya tidak tersampaikan dengan benar, dengan baik gitu kan. Nah, bagaimana cara kita mengatasi bias karena mayoritas itu? Ada nggak dari Ika dan Syahrul barangkali mau dibagikan di sini? Monggo Mbak Syahrul Ika. dulu. Loh. Ika dulu. yang harmonis kan Mbak Ika ya. Kalau Aduh, ini yang agak negatif harmonis gitu. gitu. Oke. Iya Mbak, tadi pertanyaannya menarik ya sebetulnya. Sebentar. Ika, apa kalau di tempatmu itu yang mayoritas tetap agama apa? Islam juga? Oh iya, tadi aku Islam. terlewat di metodologi ya. Jadi memang mayoritas tuh Islam, Hindu itu yang kedua, kemudian baru Kristen, Katolik, Buddha, dan aliran kebatinan atau kejawen gitu. Tetap Islam yang mayoritas. Islam ya, oke. Mm-mm. Jadi di sini kan berarti dia berhasil gitu loh mengatasi kecenderungannya sebagai kaum mayoritas untuk kemudian mungkin bersikap diskriminatif terhadap kelompok minoritas gitu. Nah, apa kira-kira bisa selain yang tadi ya, atau memang hanya yang tadi itu cara kita mengatasinya, berusaha serawung dengan yang lain? Kalau nggak ada kebutuhan untuk serawung dengan yang lain gimana? Merasa tercukupi misalnya hidupnya selalu di lingkungan yang homogen, misalnya nggak homogen gitu ya Mbak. orang yang berbeda, bagaimana cara kita mengatasi bias tersebut? Iya, tadi sebenarnya aku mau ada 2 poin ya terkait dengan intergroup
atau serawung tadi memang itu secara tekstur budaya itu memang sebetulnya kita punya begitu, hanya mungkin tergerus karena lebih individual begitu ya, ke generasi ini begitu. Kalau dari serawung sendiri pun kan juga perlu kemauan untuk serawung begitu. Apalagi mungkin yang bisa dilakukan juga adalah bagaimana dalam satu komunitas itu kita mengikat dalam tujuan bersama, entah itu ekonomi, entah itu ada kepentingan bersama, atau mungkin ada ancaman bersama begitu, yang membuat kita punya satu kegelisahan yang sama, jadinya bersatu. Itu mungkin untuk hal-hal yang sifatnya situasional dan kontekstual ya Mbak. Tapi di sini aku juga mendapat insight bahwa apa yang dilakukan oleh para periset, kemudian juga para pemangku kebijakan maupun para apa ya NGO begitu katakanlah, adalah bagaimana kita itu mengangkat praktik baik yang ada di masyarakat kita begitu. Jadi mengidentifikasi kasus seperti tadi misalnya di Lombok ada kasus-kasus ini, dari penelitian Lulu itu potensi yang bisa dioptimalkan untuk mengurangi prasangka adalah ini. Dan selain itu adalah mengapa riset atau publikasiku ini juga muncul dan aku cukup senang begitu ya, karena ini menjadi bagian untuk mengangkat praktik baik masyarakat. Nah, ini kan juga menggaungkan narasi begitu ya, Mbak ya, terkait dengan keberagaman dan persatuan. Jadi itu tadi terkait dengan bagaimana kita mengikat dalam tujuan bersama, dalam kepentingan apapun, mau ekonomi, mau sosial dan sebagainya, juga mengangkat narasi praktik baik ini. Oke, terima kasih Kak. Syahrul, mungkin ada yang mau ditambahkan? Iya, setuju sekali dengan apa yang dikatakan Mbak Ika tadi. Seperti yang telah dijelaskan Mbak Ika kan tadi ada identitas. Sepertinya kita harus menguatkan identitas superordinat gitu. Kita sebagai warga negara Indonesia, di mana kita harus menjaga kebinekaan, itu adalah salah satu cara kita untuk mengurangi friksi-friksi daripada konflik-konflik yang ada di tengah masyarakat dan prasangka gitu ya. Itu sih Mbak. Oke. Terima kasih banyak. Ini kayaknya juga merupakan konklusi yang bagus ya untuk pertemuan kita pada sore hari ini, angkringan kelima ini, angkringan CICP kelima. Semoga ini ya, semoga mencerahkanlah buat teman-teman yang hadir pada kesempatan kali ini. Karena waktunya memang sudah, masih ada 4 menit. Ada yang mau bertanya atau memberi komentar sebelum saya tutup? Atau ini aja deh, ini ya, pernyataan penutup dari Ika dan dari Syahrul sebelum saya menutup semuanya. Silakan. Mau Syahrul duluan. Oke, silakan. Oh, Syahrul duluan, kan tadi kamu duluan yang presentasi. Pernyataan penutup ya. Jadi gini, aku pengen membagikan ke teman-teman bahwasanya kita dalam beragama itu jangan fokus kepada agama yang dilembagakan gitu, tapi fokuslah pada ajaran agama itu sendiri. Kalau kita fokus pada agama yang dilembagakan, maka kita akan berusaha untuk mencari status, mencari hal-hal yang berbau materialistik di agama yang menyebabkan kita fanatik, kemudian akan memunculkan prasangka. Tapi kalau kita beragama untuk beragama secara benar, tulus gitu ya, agama yang memang kita belajar agama, itu akan menyebabkan kita menyebarkan kasih gitu ya, menyebarkan kasih sayang kepada kelompok lain, kepada agama lain. Itu sih, sehingga prasangka itu tidak muncul. Begitu. Oke, terima kasih. Begitu bijak ya. Silakan Ika. Iya, bijak banget Nek. Aku tadi bijak ya. Ya, mungkin aku nggak begitu bijak karena bukan pendakwah gitu. Oke, tadi kalau aku memang dari riset ini pun menggarisbawahi bahwa ternyata yang membentuk konstruksi identitas yang sangat integratif itu adalah kekuatan narasi yang berkembang gitu. Jadi memang di sini pun aku juga memberikan catatan bahwa ternyata kita perlu nih untuk menggaungkan narasi-narasi praktik baik, toleransi, kolaborasi, kerjasama. Kalau zaman dulu kala itu, kalau dari
cerita-cerita sejarah begitu ya. Dari zaman kerajaan itu memang terkenal akan kerukunannya, kemudian juga Bhinneka Tunggal Ikanya, kemudian dengan adanya konflik-konflik agama, maka narasi yang terpapar kita itu adalah perkara konflik. Nah, ini kan juga akan menimbulkan satu priming bahwa wah, perbedaan ini mesti ada friksi gitu. Nah, ternyata dalam situasi sekarang ini narasi praktik baik itu bisa berfungsi sebagai narasi tandingan untuk narasi-narasi konflik ini. Yang sebetulnya narasi-narasi toleransi ini kan akar atau anchor kekuatan kita di Indonesia, katakan kalau mau bicara Nusantara begitu ya. Jadi bagaimana kita itu mengembalikan itu dengan semakin banyak memproduksi narasi-narasi baik, entah itu di masyarakat, di lingkungan akademisi seperti publikasi ataupun dalam forum-forum diskusi. Jadi memang aku dari riset ini belajar tentang bagaimana narasi itu sangat powerful gitu sih Mbak. Oke, terima kasih Ika. Itu juga bijak kok, sama bijak. Oke, terima kasih banyak atas dua tamu super kita yang sudah memberi kita pencerahan mengenai bagaimana sih kondisi relasi antar kelompok, terutama khususnya antar kelompok agama dan di dalam agama itu sendiri, dan bagaimana cara-cara yang mungkin bisa kita upayakan sebagai sebuah komunitas bersama yaitu Indonesia untuk mengupayakan toleransi dan relasi yang harmonis itu ya. Kalau dari Syahrul tadi adalah ini ya, fokuslah pada esensi ajaran agama yang penuh kasih. Sementara Ika lebih ke, kita tuh sudah punya tradisi nih soal bagaimana praktik baik toleransi. Kita perlu menggaungkannya dan lebih aktif lagi untuk mengulang-ulangnya agar itu menjadi counter bagi narasi-narasi lain yang mungkin berbahaya bagi keharmonisan beragama kita gitu. Oke, semoga saya merangkumnya dengan benar dan menjadi kebanggaan bagi saya juga dua peneliti muda ini ya. Ini yang juga dulu itu hal-hal seperti ini ya, jadi pengembangan pengetahuan, kemudian diseminasinya kepada masyarakat luas dalam acara-acara seperti ini yang digagas oleh CICP juga adalah salah satu hal yang dulu membuat saya sangat pengen bercita-cita menjadi peneliti psikologi. Kalau menjadi psikolog sudah banyak yang pengen, jadi yang di MAPSI ini, yang Magister Science, ini adalah juga salah satu hal bijak atau mulia yang bisa dilakukan oleh teman-teman dalam ya mencoba memperbaiki hidup yang kita tahu gitu ya. Saya rasa karena waktu sudah habis. Terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman. Lumayan banyak ya, ada 26 yang bertahan sampai akhir. Tadi sempat 30 segala macam, tapi jadi kalau cuma 4 yang keluar, alhamdulillah ya, berarti kita cukup berhasil mempertahankan 20-an orang itu. Terima kasih, dan kalau pengen tahu kapan lagi ada acara semacam ini, mungkin bisa dicek di akun Instagramnya CICP ya. Akan ada misalnya agenda-agenda yang akan datang mengenai angkringan semacam ini dan riset-riset yang mungkin akan dibahas dan didiskusikan bersama. Begitu saja, saya sebagai moderator, Among Tamu di sini mengucapkan mohon maaf juga apabila ada kesalahan, apabila ada kekeliruan, barangkali kekurangan dalam membawakan acara pada sore hari ini. Selebihnya saya berterima kasih banyak atas kehadiran dan kerjasama dari semua yang ada di sini. Saya tutup acara ini. Terima kasih sekali lagi, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak hafal yang salam-salam khasnya Ika tadi. Nanti mungkin Ika boleh menutupnya dengan salam tersebut ya, bagus banget. Silakan. Gitu ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Silakan Ika. Kok aku sudah Ya, biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rika, CICP, dan teman-teman semua. Lulu, ayo ke Jogja. Ya, yang ini loh, yang salam budaya, salam kebajikan. Oh gitu. Itu yang Waduh. saya hafal. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini dong pendakwahnya dong, Lulu dong. Sudah ya. Ini gimana? Boleh, teman-teman boleh meninggalkan ruang virtualnya.
Dan terima kasih sudah hadir. Nantikan acara-acara kami selanjutnya. Ya, dinantikan. Saya pamit ya. Sampai Yuk. jumpa lagi. Mas Mbak. Kita nggak foto sih, tapi Oh, nggak mau apa-apa. foto. Ini aku belum keluar nih. Oke, yang belum keluar foto dulu. Aku baru kepikiran ya. Kak, balik Ika. Gimana? Ayo. Ika kan di DJP. Ayo balik lagi. Mm-mm. 15 orang. Orang apa 15 aja dulu. Oh, sini boleh. Siapa yang hitung nih? Oke, mungkin ku hitung aja ya. Ya, Semuanya yang mau foto, mari buka dulu kameranya. 3, 2, 1. Cekrek. Siap. siap. Ya. Jadi mohon Mas Lulu untuk mengirim materi dan CV-nya, Mbak Ika. Ya, CV. Ya, itu. Monggo. Ya ya. Makasih Mbak Rika. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Rika. Baik, Kak.